Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Agama dan Kesehatan Mental yang beranggotakan saya sendiri Ridwantoro, yang kedua Karisma Indriantika, dan ketiga yaitu Mursyid Irfan Nuruddin. Makalah ini adalah dari mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Bapak Triyono Sukis MSc. Baik, yaitu yang pertama, latar belakangnya psikologi perkembangan dan agama, sebuah tahapan perkembangan agama dan manusia. 3. Sedangkan menurut Ahyadi, kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem mental dan kepribadian. Keadaan ini dapat dilihat dari sikap keberagaman yang terdiferensi dengan baik, motivasi kehidupan yang dinamis, pandangan hidup yang komprehensif, adanya semangat dalam pencarian dan pengabdian kepada Tuhan, dan adanya kemauan untuk melaksanakan perintah agama secara konsisten. Orang yang memiliki kesadaran beragama yang mantap akan mampu menunjukkan kepribadian yang mantap. Hal ini terjadi karena kesadaran beragama merupakan dinamika psikologi seseorang yang meliputi pengetahuan agama, rasa keagamaan, pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap, dan tingkah laku keagamaan yang semuanya terorganisasi dalam sistem mental dan kepribadian. Menurut Ramayulis, karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa raga manusia, maka kesadaran beragama pun mencakup aspek kognitif, pengetahuan agama afektif, rasa keberagamaan yang muncul dalam motivasi beragama, dan psikomotor, perilaku keagamaan. Ini menurut Koswara. Pembentukan kesadaran beragama dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu segala sesuatu yang dibawanya sejak lahir, di mana seseorang yang baru lahir tersebut memiliki kesucian fitrah ya, dan bersih dari segala dosa serta fitrah untuk beragama. Kedua faktornya yaitu faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lembaga-lembaga pendidikan atau pembinaan, serta lingkungan masyarakat. Itu menurut Yusuf. Kemudian topik kita ini adalah agama dan kesehatan mental. Kesehatan mental atau mental hygiene adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Yang kedua yaitu Huntington menentukan kesehatan mental dengan kondisi normalitas kejiwaan, yaitu kondisi kesejahteraan emosional kejiwaan seseorang. Apa sih itu? Orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Menurut H.C. Whitharington, permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama. Ini menurut Deraje. Kemudian kesehatan mental yang dimaksud di sini adalah lebih fokus pada kesehatan berwawasan agama sesuai dengan khazanah Islam yang berkembang. Ibnu Rushd misalnya dalam Falshal al-Maqal mengatakan takwa itu merupakan kesehatan mental. Al-Nufus statementnya itu menunjukkan bahwa kesehatan mental telah lama dibangun oleh para psikologi muslim yang mau tidak mau harus dijadikan sebagai kebutuhan wacana psikologi Islam saat ini. Menurut Syihab, Huntington menentukan kesehatan mental dengan kondisi normalisasi. Ini yang tadi ya. Manusia itu dilahirkan dalam kondisi sehat. Huntington juga lebih lanjut menyebutkan 6 indikator normalitas kejiwaan seseorang. Yang pertama persepsi. Persepsi yang efisien. Individu mencakup realistik dalam menilai kemampuannya dalam menginterpretasi terhadap dunia sekitarnya, serta tidak berkelebihan dalam memuja diri sendiri. Kedua, kemampuan untuk mengendalikan perilaku secara sadar. Individu yang normal memiliki kepercayaan yang kuat
akan kemampuannya sehingga ia mampu mengendalikannya. Ketiga, harga diri dan penyesuaian diri seseorang sangatlah ditentukan oleh penilaian terhadap harga diri sendiri dan merasa diterima oleh orang di sekitarnya. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan untuk membentuk ikatan kasih. Individu yang normal dapat membentuk jalinan kasih yang erat serta memuaskan orang lain. Ia peka terhadap perasaan orang lain dan tidak menuntut yang berlebihan kepada orang lain. Kelima, produktivitasnya, yaitu individu yang baik adalah individu yang menyadari kemampuannya dan dapat diarahkan pada aktivitas produktif. Menurut Mujib Mahmud Abdul Al-Qadir, seorang ulama ahli biokimia, memberikan bukti akan adanya hubungan antara keyakinan dengan agama dengan kesehatan. Pengobatan penyakit batin melalui bantuan agama telah banyak dipraktikkan orang. Dengan adanya gerakan Christian Science, kenyataan itu diperkuat oleh pengakuan ilmiah pula. Dalam gerakan ini dilakukan pengobatan pasien melalui kerjasama antar dokter, psikiater, dan ahli agama, yaitu atau pendeta. Di sini tampak nilai manfaat dari ilmu jiwa agama. Sejak abad ke-7 tahun Hijriah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi pernah mengemukakan hal itu. Menurutnya, dokter yang tidak dapat memberikan pengobatan pasien tanpa memeriksa kejiwaannya dan tidak dapat memberikan pengobatan dengan berdasarkan perbuatan amal saleh, menghubungkan diri dengan Allah dan mengingat akan hari akhirat, maka dokter tersebut bukanlah dokter dalam arti sebenarnya. Barangkali hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa. Terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan yang maha tinggi. Sikap pasrah yang serupa itu diduga akan memberi sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif, seperti rasa bahagia, rasa senang, puas, sukses, merasa dicintai, atau rasa aman. Dengan kata lain, yaitu adalah kondisi yang demikian menjadi manusia pada kondisi yang pada kodratnya. Sesuai dengan fitrah kejadiannya, sehat jasmani dan rohani. Menurut Mustafa Fahmi, mendefinisikan kesehatan mental menjadi dua pola. Yaitu yang pertama, pola negatif salabi, bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala nersis al-amrad al-asabiyah dan psikosis al-amrad al-zabiniyah. Kemudian yang kedua yaitu pola positif ijabi, bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosial. Ini menurut Khairun Nas. Menurut Hanna juga, yaitu yang ketiga inilah Hanal Jumhana Bastaman, lebih luas menyebut pola yang ada dalam kesehatan mental, yaitu pola simmotatis, pola penyesuaian diri, pola pengembangan dan potensi, dan pola agama. Apa sih itu? Yaitu yang pertama yaitu pola simptomatis, adalah pola yang berkaitan dengan gejala, symptoms, dan keluhan compliance, gangguan atau penyakit nafsaniyah. Kemudian yang kedua yaitu pola agama, adalah pola yang berkaitan dengan ajaran agama. Kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk melaksanakan ajaran agama secara benar dan baik dengan landasan keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga yaitu pola penyesuaian diri, adalah pola diri yang berkaitan dengan keaktivitasan seseorang dalam memenuhi tuntutan lingkungan tanpa mengganggu hak-hak orang lain. Kesehatan mental berarti kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungan sosial. Kemudian yang keempat adalah pola pengembangan diri, adalah pola yang berkaitan dengan kualitas khas insan, human qualities, seperti aktivitas, produktivitas, kecerdasan, tanggung jawab, dan sebagainya. Kesehatan mental berarti kemampuan individu untuk memfungsikan potensi-potensinya manusiawinya secara maksimal, sehingga ia memperoleh manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Menurut Zakia Drajat,
Seperti yang dikutip, Jalaluddin merumuskan pengertian kesehatan mental dalam pengertian yang luas dengan memasukkan aspek agama di dalamnya, bahwa kesehatan mental ialah terwujudnya keserasian yang sungguh antara fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia dunia dan akhirat. Agama mempunyai hubungan yang erat dengan kesehatan mental. Kesehatan mental Islam adalah upaya Islamisasi sains, Islamization of knowledge. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, agama wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarannya rasional serta dapat membantu umat manusia dalam mempercayai kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan hidup. Islam memotivasi penganutnya menuju Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan hubungan baik antara sesama manusia, hablum minanas ya, dan memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, dan tidak mengganggu dan menganiaya hewan dan tumbuh-tumbuhan. Gangguan mental. Pada abad 17, kondisi suatu pasien yang sakit hanya diidentifikasi dengan medis. Namun, pada perkembangannya pada abad 19, para ahli kedokteran menyadari bahwa adanya hubungan antara penyakit dengan kondisi dan psikis manusia. Hubungan timbal balik ini menyebabkan manusia menderita gangguan fisik yang disebabkan oleh gangguan mental atau soma psikotis, dan sebaliknya, gangguan mental dapat menyebabkan penyakit fisik atau psikomatik. Hal ini jauh berbeda dengan konsep kesehatan berlandaskan agama yang memiliki konsep jangka panjang dan tidak hanya berorientasi pada masa kini, sekarang, serta di sini. Agama dapat memberi dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia, termasuk terhadap kesehatan. Solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah-masalah kesehatan mental adalah dengan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental seseorang dapat ditandai dengan kemampuan orang tersebut dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya, mampu mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sendiri semaksimal mungkin untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, serta dengan mengembangkan seluruh aspek kecerdasan, baik kesehatan spiritual, emosi, maupun kecerdasan intelektual. Hal ini dapat ditarik kesimpulan karena pada dasarnya hidup adalah proses penyesuaian diri terhadap seluruh aspek kehidupan. Orang yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan gagal dalam menjalani kehidupannya. Terapi agama. Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dengan ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan, sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Psikoterapi keagamaan yaitu terapi yang diberikan dengan kembali mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa ajaran agama Islam mengandung tuntunan bagaimana kehidupan manusia bebas dari rasa cemas, tegang, depresi, dan sebagainya. Dalam doa-doa misalnya, intinya adalah memohon agar kehidupan manusia diberi ketenangan, kesejahteraan, keselamatan baik dunia dan akhirat. Makna lain dari terapi keagamaan adalah terapi yang menggunakan unsur-unsur agama dalam pengobatan permasalahan kesehatan mental.
pendekatan terapi keagamaan dapat dirujuk dari informasi Al-Quran sendiri sebagai kitab suci. Bentuk kekusutan fungsional yaitu psikopat, psikoneuros, atau psikotis. Psikoneuros ditandai bahwa seseorang tidak mengikuti tuntutan bagi masyarakat. Pengidap psikoneuros menunjukkan perilaku menyimpang, sedangkan penderita psikotis dinilai mengalami kekusutan mental yang berbahaya sehingga memerlukan perawatan khusus. Secara psikologi agama, tidaknya ada dua hal yang mampu mempengaruhi kesehatan mental seseorang, yaitu 1. Manusia dan kematian. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, setelah disempurnakan kejadiannya dihembuskan kepada ruh ilahi. Sebagaimana proses penciptaan manusia pertama yaitu Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah As-Sad ayat 71-72 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Abdul Mujib tahun 2007 dalam bukunya Kepribadian dalam Psikologi Islam menyebutkan 3 elemen yang ada dalam diri manusia, yaitu jasad, ruh, dan nafs. Jasad merupakan aspek biologis atau aspek psikologis atau psikis manusia, sedangkan nafs adalah merupakan aspek psikofisik manusia yang merupakan sinergi antara jasad dan ruh. Jasad sifatnya kasar dan indrawi atau empiris, naturnya buruk, asalnya dari tanah bumi, dan kecenderungannya ingin mengejar kenikmatan duniawi atau material. Sedangkan ruh sifatnya halus dan gaib, naturnya baik, asalnya dari hembusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kecenderungannya mengejar kenikmatan samawi, ruhaniyah, dan ukhrawiyah. Masing-masing dimensi yang berlawanan naturnya ini pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedangkan ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Oleh sebab itu, perlu ada sinergi antara kedua aspek yang berlawanan ini, sehingga menjadi nafs. Dengan nafs, maka masing-masing keinginan jasad dan ruh dalam diri manusia dapat terpenuhi. Setiap makhluk hidup yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Jika telah menjemput, maka kita tidak berdaya untuk menolaknya, bertentangan dengan dugaan orang munafik pada peristiwa perang Hud. Mereka menduga bahwa kematian dapat dihindarkan, padahal siapapun kita tidak luput dari yang namanya kematian. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Allah adalah Khalik yang menciptakan segala sesuatu, maka semua makhluk akan kembali kepadanya. Secara definisi umum, kematian adalah berakhirnya proses kehidupan. Kematian juga didefinisikan sebagai kehilangan secara permanen dari fungsi integratif manusia secara keseluruhan. Secara medis, kriteria kematian apabila nafas dan jantung sudah tidak berfungsi, seluruh sel dalam tubuh juga akan mengalami kematiannya. Pasokan oksigen dan zat gizi semuanya bakal berhenti dan tidaklah menghidupi sel. Maka tidak lama kemudian miliaran sel di tubuh akan mengalami kehancuran serta dramatis dan kemudian membusuk. Al-Sinkhiti membagi konsep kematian dengan 2 kategori, yaitu 1. Mati dikarenakan lepasnya ruh secara terus-menerus dan habisnya daya hidup pada tubuh manusia. Kematian model ini disebabkan hilangnya daya indrawi manusia. Dan yang kedua, mati dikarenakan lepasnya ruh pada diri manusia dalam waktu sementara, sehingga jasad manusia tidak bernafas lagi. Hal ini digambarkan seperti orang yang sedang tertidur, yang mana ruh manusia mampu melayang kemana saja yang ia sukai, dengan ruh akan kembali kepada jasad pada saat ia terjaga. Kematian merupakan kata yang sangat ingin dihindari setiap orang. Hal ini tidak lain karena kata-kata tersebut identik dengan sesuatu yang menakutkan. Dengan kematian, kehidupan dunia
seseorang menjadi terputus dan akan ada yang duka. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang memiliki rasa takut untuk mati, karena ada yang beranggapan bahwa yang dimilikinya sekarang ini lebih baik daripada yang akan didapatkannya nanti, atau bisa juga dikarenakan ia membayangkan betapa pedihnya ketika mengalami kematian. Bisa dikarenakan perasaan khawatir terhadap keluarga yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Setiap rasa takut memiliki dua sifat, yaitu takut dan bersifat konstruktif, yaitu rasa takut yang berdampak positif dan memberikan keoptimisan bagi orang tersebut. Rasa takut yang konstruktif mampu membuahkan hal-hal yang baik dan positif, memberikan motivasi untuk bisa melakukan yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Lain halnya dengan rasa takut yang bersifat destruktif, bukannya membuahkan hal positif, namun rasa takut yang seperti ini membuat seorang menjadi pesimis, dan dampak negatif yang dihasilkan akan sangat mengganggu jalannya kehidupan. Rasa takut yang destruktif akan membuahkan sesuatu yang lebih buruk dari keadaan sebelumnya. Ketika seseorang telah mengalami ketakutan yang destruktif, maka ia perlu terapi untuk mengubah rasa takut yang destruktif tersebut menjadi ketakutan yang konstruktif. Seperti halnya ketakutan terhadap kematian, setiap manusia akan berbeda dalam menghadapi rasa takutnya. Ada sekelompok orang yang semakin baik dirinya saat takut mati. Akan tetapi ada pula orang yang malah pesimis dan tidak semangat untuk hidup. Orang yang pesimis ini adalah disebut memiliki ketakutan destruktif. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mengubah rasa takut menjadi optimis terhadap kematian, yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah. Cara pertama ini mengubah rasa takut yang destruktif adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara ini mampu memberikan ketenangan pada seseorang. Mendekatkan diri kepada Allah juga bermakna memperbanyak ibadah dan kebaikan yang dilakukan. Pepatah mengatakan cinta yang menggelorakan cintanya pada Tuhan untuk mampu mendekati Allah. Maka langkah pertama yang harus kita ambil adalah mencintai Allah yang maha segala-galanya. Dengan kecintaan inilah timbul keinginan untuk selalu dekat dan menaati perintahnya, mampu melepaskan diri dari kepemilikan duniawi. Dari sudut pandang agama, semua yang kita miliki hanyalah berfungsi sebagai fasilitas instrumental untuk sesuatu yang lebih maknawi. Dalam terminologi agama, yaitu kualitas iman yang kemudian teraktualisasikan ke dalam amal saleh. Jadi kita memiliki semua fasilitas instrumental seperti harta, jabatan, dan bahkan ilmu. Kalau kita tidak membuahkan hasil kita tidak membuahkan amal kebajikan bagi sesama manusia sebagai aktualisasi rasa syukur dan pengabdian pada Tuhan, maka sesungguhnya kita telah tertipu oleh pandangan hidup yang berskala pendek atau duniawi. Dengan melepaskan diri dari jeratan tali dunia, maka seseorang akan lebih enteng dalam menjalani hidup. Kematian yang menghadang pun akan santai saja menghadapinya karena tidak adanya yang membelenggu diri. Pencarian pemaknaan hidup seseorang erat kaitannya dengan penghayatan agama yang ia miliki. Semakin dalam penghayatan, maka semakin dalam pula penghayatannya. Hidup menjadi bermakna selama kita beri makna, namun hanya sebatas kehidupan dunia ini. 2. Musibah. Musibah merupakan pengalaman yang dirasakan tidak menyenangkan karena dianggap merugikan oleh korban yang terkena musibah. Dilihat dari asal katanya, musibah berarti lemparan atau al-ramah yang kemudian digunakan dalam makna bahaya, celaka atau bencana dan bala. Menurut Al-Qurtubi, musibah merupakan apa saja yang menyakiti dan menimpa diri seseorang atau sesuatu yang berbahaya dan menyusahkan manusia. Betapa kecilnya musibah dapat menimbulkan penderitaan maupun kesengsaraan bagi korbannya. Oleh karena itu, setiap orang berusaha menghindarkan diri dari kemungkinan tertimpa musibah. Musibah disebabkan oleh beragam hal. Ada yang disebabkan oleh perbuatan manusia secara langsung, pengelolaan alam yang keliru, atau murni disebabkan oleh alam. Contohnya, korban tindak kriminal mengalami musibah oleh perbuatan manusia secara langsung, sedangkan yang secara tidak langsung, misalnya seperti korban bencana tanah longsor, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan terapi khusus bagi mukmin saat ditimpa musibah. Sebagaimana firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Berdasarkan ayat di atas, terapi saat terkena musibah maka dianjurkan untuk sabar dan sholat. Mungkin itu saja
dalam presentasi dari kelompok 8, kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi tersebut masih ada kesalahan yang kurang enak didengar. Mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.